Ya, pemirsa, pasca ledakan bom Tamrin, ternyata banyak sekali wisatawan, baik wisatawan asing maupun wisatawan lokal yang datang untuk berkunjung ke lokasi kejadian. Mereka mengaku tidak takut pasca kejadian teror bom, malah justru asik melakukan selfie. So, masa kejadiannya kami sudah berada di sini. Jadi tujuan datang ke Indonesia untuk apa nih pada awalnya? Untuk bersyuting saja, liburan saja. Liburan kemana? Liburan ke Jakarta, around here, jalan-jalan sama ke Bandung. Kan sekitarnya udah ada polisi, so keadaannya saya rasa lebih aman, lagi selamat di sini. Ya. So nggak perlu rasa takut. Jadi sedih ya, masih banyak teroris yang berkeliaran gitu, apalagi di ibu kota. Iya, sedikit exciting, bisa lihat langsung dari dekat Starbucks coffee-nya sama itu police station-nya juga. Kedepannya apakah tidak akan merasa takut lagi untuk kembali ke Jakarta? Enggak. Enggak. This is very bad situation because I think everybody doesn't like each other, and it's very bad for this country, for their own people. Kill their own people is not good, is right? Komentar diberikan oleh masyarakat, dan pemirsa, mungkin Anda juga salah satu yang sempat menerima gambar atau foto-foto pasca kejadian yang akhirnya dijadikan sebuah meme yang lucu dan juga unik. Saya agak sedikit kurang paham apakah memang ini wujud dari kreativitas dari masyarakat kita atau memang ini adalah momen yang digunakan oleh para kreator untuk membuat sesuatu hal atau karya yang kreatif. Warga Jakarta pada hari Kamis, 14 Januari 2016 dikejutkan dengan ledakan bom yang terjadi di pos polisi depan Sarinah, Jakarta Pusat. Di tengah berita dan kabar duka yang menyelimuti Indonesia dari ledakan bom di Sarinah, muncullah meme dan foto-foto lucu yang tersebar luas di berbagai jejaring sosial. Misalnya saja gambar ini. Hanya di Indonesia, polisi aja ngumpet di belakang mobil, ini sipil malah nonton di sampingnya. Dikirain lagi syuting film. Bagaimana dengan gambar seorang kakek yang tetap berjualan sate? Mungkin saja hadirnya foto-foto ini sebagai bentuk ketidaktakutan masyarakat Indonesia akan ancaman teror. Ya, baik, kita sudah kedatangan satu orang lagi narasumber kami di Talk to News pada malam hari ini, ada Mas Rey Saitapi. Kalau boleh saya katakan sebagai seorang aktor juga masih. Mas Rey, selamat malam. Ya, masih. Kalau saya katakan sebagai mantan pengikut gerakan, gimana Mas? Saya justru bukan pengikut, saya memberikan pemahaman terhadap Nusantara pada mereka. Oh. Sebelum mereka terbentuk. Sebelum terbentuk justru. Oke, nanti kita akan bicarakan itu. Tapi saya ke Mas Reza terlebih dahulu. Apa komentar Anda melihat kreativitas masyarakat kita begitu? Keluar meme, bahkan dalam hitungan waktu yang tidak terlalu lama begitu loh. Kata kuncinya dalam psikologi adalah katarsis. Katarsis itu dari bahasa Yunani yang artinya adalah pembersihan jiwa. Jadi ketika seseorang mengalami tekanan batin, entah itu amarah, rasa takut, kebencian, dan seterusnya, pada dasarnya perasaan negatif itu harus dikeluarkan, karena batin harus dibersihkan. Nah, ambil misal, pasca kejadian September 11 atau WTC di New York, cara masyarakat New York membersihkan batin atau membersihkan diri mereka dari berbagai macam stres, itu adalah dengan melakukan hubungan seksual dengan frekuensi lebih tinggi. Boleh percaya, boleh tidak. Jadi cara masyarakat New York merelaksasi diri mereka, menenangkan batin mereka adalah dengan melakukan hubungan intim semacam itu. Nah, barangkali yang kita saksikan sekarang adalah dengan bagaimana masyarakat Indonesia pasca kejadian teror berusaha membersihkan hati mereka dengan berkelakar gitu ya. Tapi kita tidak bisa serta-merta menganggap bahwa kelakar semacam ini sebagai hal yang sah-sah saja, yang sehat, yang kemudian pantas untuk dibiarkan atau diteruskan saja. Karena sebagian meme menurut saya justru terkesan ada unsur kreativitas di situ, tapi unsur imoralitas juga ada di situ. Karena mengolok-olok, kemudian memasang-masangkan foto yang tidak semestinya dipasangkan. Jadi, tapi paling tidak ini merupakan cara yang barangkali sedang ditunjukkan oleh sebagian masyarakat kita, bagaimana pasca situasi traumatis,
ketika stres merajalela, batin harus dibersihkan. Caranya dengan berkelakar, dengan menggunakan. Artinya secara tidak langsung masyarakat kita juga punya rasa takut begitu. Ya, namun diungkapkan dengan kami tidak takut. Setiap orang punya rasa takut dan setiap orang punya mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri secara psikis itu sesungguhnya berlangsung secara alamiah. Tapi seiring dengan keberadaan teknologi informasi di tangan, handphone dan seterusnya, maka sebuah dorongan yang sifatnya instingtif bertemu dengan teknologi, hasilnya adalah kreativitas semacam itu. Oke, kalau saya ke Mas Darta, pada saat kejadian Anda juga melihat banyak sekali orang yang berkerumun, tadi Anda katakan seperti itu ya. Apa sih yang sebenarnya mereka lakukan, hanya untuk melihat atau ada aktivitas lain begitu yang dilakukan? Ya, banyak yang melihat dan banyak yang mengabadikan juga dengan handphone. Banyak yang ambil foto atau malah ambil video. Jadi banyak. Jadi sampai beberapa saat setelah kejadian pun kami wartawan ingin wawancara dengan polisi gitu. Ingin wawancara dengan polisi. Jadi ketika Kabid Humas kasih informasi soal ledakan ini di sini, peristiwanya begini, itu bukan hanya wartawan ternyata yang ikut wawancara Kabid Humas gitu. Warga pun juga? Warga pun juga. Dan jadi Anda harus bersaing dengan warga biasa betul, begitu ya? Mereka ikut tanya dan mereka ambil gambar, baik itu lewat foto, baik itu lewat kamera, yang pasti pakai handphone. Memang pakai handphone. Jadi mereka ambil video ataupun juga ngambil foto. Dan jadi kita ketika wawancara itu saingannya juga bukan cuma sesama wartawan aja, desak-desakannya bukan sesama wartawan tapi juga dengan warga masyarakat. Banyak mereka yang saya lihat mungkin kantornya di sekitar lokasi ya, sudah dipulangkan lebih dahulu. Jadi mereka pulang kantor seharusnya langsung pulang karena ada kejadian itu dipulangkan, tapi mereka malah kumpul di situ. Jadi mereka juga pengen tahu ada apa sebenarnya. Oke, tapi kalau kita lihat juga ada gambar-gambar unik dan juga video foto yang sempat diabadikan oleh beberapa rekan media juga begitu ya, terkait dengan para pedagang yang tidak peduli begitu ada kejadian luar biasa atau ledakan seperti itu. Anda juga menyaksikan hal-hal seperti itu? Iya, jadi seperti yang saya bilang tadi, memang yang dari arah Sarinah dalam tuh, dari dalam Sarinah, itu memang polisi sudah tidak bisa jaga lagi. Kemudian dari arah Tanah Abang, yang mengarah ke Sarinah itu juga polisi sudah nggak bisa jaga. Jadi mereka tepat bisa lihat di depan di perempatan atau di samping Gedung Jaya, mereka bisa lihat langsung tuh bagaimana kejadian di sana. Karena polisi juga sudah nggak bisa bendung, memang warga waktu itu lewat. Dan ketika kalau kita bisa lihat CCTV, ketika ada ledakan lagi atau ada tembakan lagi, mereka bubar. Banyak bubar yang ke semua arah, tuh, ke semua arah di perempatan itu. Jadi ada yang lari ke arah Tanah Abang, kemudian ada yang lari ke arah Sarinah, karena mereka juga pertamanya penasaran, kemudian setelah ada tembak-tembakan mereka baru takut kan di situ kan. Wah, ternyata ada ini juga gitu. Ya. Dan yang menarik lainnya adalah pada saat terjadi peristiwa tembak itu tadi, masyarakat itu juga tidak gentar begitu. Justru malah sibuk mengabadikan momen ketika pelaku teror tersebut menembak entah polisi, entah juga warga sipil. Mas Reza. Walaupun yang berada di lokasi tersebut adalah orang-orang pekerja profesional, kerah putih. Dan walaupun perilaku mereka sepertinya tertata, bahwa mereka mengambil posisi tertentu untuk memasang kamera dan seterusnya, tapi kita harus bersepakat bahwa sesungguhnya orang-orang itu tetap massa. Massa, bukan kelompok. Apa perbedaan antara massa dan kelompok? Kelompok ciri utamanya adalah rasionalitas berjalan. Jadi kalkulasi tentang bahaya itu juga bisa berfungsi normal. Berbeda dengan massa. Walaupun mereka seolah-olah menampilkan perilaku serupa di lokasi kejadian, tapi karena ini merupakan massa, maka rasionalitas meredup. Ketika rasionalitas meredup, maka kita bisa duga bahwa kalkulasi atau perhitungan terhadap resiko, terhadap bahaya, itu juga akan menepi. Akibatnya muncullah perilaku-perilaku yang hari ini, malam ini kita perbincangkan sebagai perilaku yang sulit diterima oleh akal sehat. Ya, itulah penjelasannya. Itulah ciri khas yang disebut sebagai fenomena massa. Wajar kalau kemudian kepolisian sulit mengendalikan, karena mereka tidak berhadapan dengan sekian ratus orang yang rasionalitasnya berfungsi sempurna pada saat itu. Tapi berhadapan dengan sekian banyak orang alias kerumunan yang rasionalitasnya sekali lagi memang sedang menepi. Atau mungkin tidak ada rasa, maaf kalau saya katakan, keinginan atau mungkin rasa takut begitu pada saat itu gitu loh. Itu adalah sinonim dengan saya katakan tadi, kalkulasi terhadap resiko, pertimbangan terhadap sumber bahaya itu tidak lagi berfungsi secara normal. Karena ini adalah fenomena massa, bukan kelompok. Mas Rey, kalau Anda melihat kejadian tersebut, apa yang Anda saksikan? Mungkin Anda sempat menyaksikan kejadian tersebut di rumah atau Anda menonton di televisi. Apa yang Anda lihat begitu dengan kejadian masyarakat kita yang berbondong-bondong tertarik begitu menyaksikan secara dekat? Padahal ini adalah sesuatu hal yang berbahaya sebenarnya. Ya, biasa aja kaget gitu ya kok. Situasinya kok jadi aneh begini. Seakan-akan seperti drama. Karena kalau biasanya suatu kekacauan itu
ditata sedemikian rupa gitu. Tapi ini kok kayak peristiwa yang sepele gitu ya. Orang bisa nonton, orang bisa berkata kok lari ke sana, lari nggak aneh gitu. Tapi itu fenomena yang terjadi di bangsa ini sekarang. Dan ini juga kita harus lihat dari sisi yang lain. Ada apa sesungguhnya di bangsa ini? Gitu. Di satu sisi ada yang berusaha menciptakan satu grup bubar. Ada situasi kayak begini, ini bersamaan terus. Saya nggak tahu nanti ke depan apa lagi. Dan ini harus bapak-bapak kita ini harus membacanya dengan jernih ya, supaya kita mengisinya ke depan tuh dengan jelas dan benar. Sehingga kita tidak ragu. Ini situasi Nusantara menurut saya. Situasi bangsa yang sebenarnya tidak terpengaruh dengan bangsa dengan benua dan archipelago yang ada di Jepang dan Amerika, Jepang dan Inggris. Ya. Ini Nusantara ini khusus dia. Dan ini kita jarang membicarakan khusus tentang bangsa ini. Sehingga kita diterpa oleh bangsa-bangsa yang dari benua dan ini yang persoalan kita. Artinya ada sebuah keanehan begitu yang terjadi dengan masyarakat kita saat ini. Diri kita gitu. Dan kemana itu juga harus didiskusikan bersama. Saya lihat diskusi kita selama ini cuma hal-hal yang sepele. Gitu. Kita harus lebih maju lagi. Saya coba ke Mas Reza lagi. Kalau kita lihat tadi itu adalah sekelompok massa begitu ya kalau Anda mengatakan. Nah, kalau kerumunan massa begitu. Tapi kalau kita bicara dari sisi pelaku, kita lihat pelaku juga seakan-akan terkesan bingung atau terlihat bingung gitu ya berdasarkan dari CCTV. Tidak tahu harus mengarahkan tembakan ke posisi mana. Sehingga posisi yang ada di depan adalah polisi. Dia tembakan saja kepada polisi, tapi bukan tidak mungkin kalau memang pelaku juga bisa memberikan tembakan itu kepada masyarakat, begitu kan? Saya justru berpikiran bahwa sekelompok, sebutlah teroris itu, adalah orang-orang dengan akal sehat, dengan rasionalitas yang lebih baik. Mustahil mereka datang ke TKP tanpa sebuah perencanaan yang matang. Pasti sudah ada sebuah pertimbangan mana kekuatan mereka, mana kelemahan mereka, apa yang harus mereka lakukan dalam situasi A, B, C, dan seterusnya. Ada rencana A, B, C, dan seterusnya. Jadi mereka lebih rasional. Apakah kemudian mereka mengalami kesulitan untuk memastikan siapa yang harus mereka tembak? Terus terang saya tidak tahu apakah pemikiran mereka sampai di situ. Tapi saya hanya berpikiran bahwa setiap pelaku teror adalah orang yang bisa belajar. Setiap pelaku kejahatan profesional ditandai dengan perilaku yang semakin lama semakin canggih. Pemikiran yang semakin lama semakin kompleks, persiapan atau perencanaan kejahatan yang semakin lama semakin matang. Apa yang kita saksikan pada hari kejadian itu bisa menjadi sebuah sumber pelajaran yang mengenaskan suatu hari nanti. Karena orang-orang tidak bertanggung jawab semacam kelompok teror ini melihat bahwa ternyata itulah perilaku massa Indonesia. Jadi pasca situasi anarkis misalnya, aksi menyelamatkan diri hanya berlangsung sesaat, tapi kemudian massa akan mendekat kembali ke sumber bahaya. Artinya itu akan menguntungkan dari sisi para teroris begitu? Bayangkan, ini mudah-mudahan hanya mimpi buruk saya dan tidak menjadi kenyataan. Bayangkan bahwa kemudian para teroris itu melakukan gebrakan episode 2. Yang pertama, sekedar membuat masyarakat panik, masyarakat bubar, lalu kembali ke lokasi, gebrakan kedua dilakukan. Bukankah efek mematikannya jauh lebih dahsyat lagi? Bukankah itu sudah dilakukan juga pada saat kejadian kemarin? Bom sudah diledakkan, kemudian aksi tembak-tembakan pun dilancarkan. Itu saya katakan tadi. Setelah melihat contoh nyata semacam itu, maka para teroris bisa akan mempercanggih strategi mereka untuk menghasilkan efek mematikan yang jauh lebih dahsyat lagi. Artinya kita juga harus berhati-hati karena ini ada sisi yang mungkin bisa kita ajarkan begitu ya kepada para teroris. Kita sebagai masyarakat belajar ada kekonyolan perilaku, sepakat ya, itu kekonyolan ya, mendekati sumber bahaya macam itu adalah kekonyolan, perilaku gegabah yang tidak seharusnya kita lakukan. Tapi yang belajar bukan hanya kita, tapi juga teroris juga akan belajar tentang itu. Baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan ini di Talk 2 News semakin menarik dan kami berikan kesempatan untuk Anda memberikan komentar, silakan di www.inewstvmobile.com. Talk 2 News segera kembali sesaat lagi. Tapi ada berita kan